TikTok itu tuh ternyata kalau kita ngomong serius nggak akan viral. Yang viral tuh kalau tiba-tiba ada suara miau 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 gitu kan. Bilang ayo ribut, saya suka keributan. Nah, jadi akhirnya ternyata di situ saya menyadari bahwa politik itu masih tabu banget ya. Pilpres. Gimana? Milih siapa? Pilpres balik. Termasuk silent voter saya. Artinya Halo Sobat Berita Jatim, kita bertemu lagi dalam podcast Press Klar. Biar politis tapi tetap romantis. selamat malam. Oh, ini Sahabat malam. jadi malam ini. Ini Mas Anto yang mendekati ya, Mendekati kurang berapa hari nih? Ini kampanye kurang 2 hari lagi selesai. Jadi sekarang H-2 besok tanggal 22, tanggal 3 hari Sabtu terakhir Mas Teddy. Di Rebu Minggu itu sudah masuk masa tenang 24 2026 27 coblosan. Ini panas menyala atau panas diam-diam? Ini semoga nggak terjadi seperti di Sampang Madura yang jatuh korban jiwa kemarin. Jadi Jawa Timur tetap diharapkan adem, kondusif. Karena kemarin juga sudah didatangi oleh Kapolri, Panglima TNI juga ke Polda Jawa Timur. Semoga kondisi di Jawa Timur agar tidak tetap sejuk. Tamu kita siapa Mas Anto? Biar kita hadirkan tamu kita spesial pada malam ini sejuk. Jadi Mbak Heralda Safira, juru bicara muda dari paslon nomor 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistato Dardak. Selamat malam Mbak Sasa, saya panggilnya Mbak Heralda. Mbak Sasa panggilnya. Ya, betul. Jadi Mbak Sasa ini cantik, masih muda, energi. Ternyata Mas Teddy, beliau ini juga lulusan psikologi UNER dan duta baca Provinsi Jawa Timur 2010 ya. 2020. Jauh. 2020. Maaf. Terus juga mantan Raki Jawa Timur tahun 2019. Apalagi? Waduh. Apa lagi Mas? Sebutkan di ekstra apa? Iya. Di intra kampus ada lagi yang bisa disebutkan? Kalau duta itu karena memang dari awal Surabaya, dari Cak Daning Surabaya. Iya, betul. Surabaya ya. Cak Daning Surabaya. 17. Bukan, 17 terus mewakili Surabaya Masih SMA atau masih? kuliah. Udah Kuliah. Alhamdulillah wajahnya masih SMA. Usia berapa? Dalam waduh. Usia berapa sekarang? Jubir muda berarti muda lah ya, Pak ya. Kalau kelahiran Surabaya ya? Kelahiran Surabaya, betul. Asli arek Surabaya. Asli arek Surabaya. Arek Surabaya endi ya? Dalam Kertajaya. Medok ya. Betul Surabaya nih. Iya, betul gitu. Mana Mbak Heralda kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Mengikuti ritme 2 bulan ini gimana? Tetap semangat atau sudah mulai bosen atau gimana? Semangat dan semangatnya itu enak, jadi nggak perlu diet. Jadi sudah terjaga segini terus karena memang banyak sekali kegiatan, jadi memang harus tetap olahraga alami lah ya. Bergabung dengan jubir muda mulai kapan Mas saya? Mulai awal pilkada. Ya. Iya, jadi gong kampanye dimulai itu sudah gabung ya. Sudah gabung. Ada berapa orang jubir muda waktu itu? Pertama 6 terus 7 ya. Yang di launching di MPRP kalau nggak salah ya. Waktu rapat konsolidasi ya. Saya masih ingat itu waktu liputan juga sana. Jadi Mbak Sasa ini juga ada teman lainnya seperti Mas Hendi ya. Mas Hendi Stiono, ada Ali Afandi, Mas Ali Afandi, ada juga Dr. Jibril. Jadi ada beberapa nama Mas Ted. Jadi Mbak Sasa ini salah satu perempuan yang tunjuk, dan ada juga Mbak Cici. Mbak Cici ini yang PAN dari partai. Mbak Sasa mungkin bisa diceritakan awal mulanya Mbak Sasa bergabung dengan jubir muda, kok tertarik apa dunia politik kan sopo sing ngejak apa memang sudah ada sense politik juga politik meskipun psikolog ya. Iya. Gimana Mas? Belakangnya. Jadi memang awalnya itu politik itu kalau di anak muda itu terkesan itu suatu hal yang membahayakan gitu. Kalau saya lihat, jadi kadang-kadang teman-teman itu kalau ngomongin politik itu kayak apatis. Iya, betul. Jadi kayak bener-bener kayak ada yang apatis, ada yang tabu, ada yang takut gitu. Jadi akhirnya tidak terlihat. Padahal sebenarnya
zaman sekarang tuh anak muda tuh kudu ambil andil gitu, menurut saya pribadi. Jadi akhirnya gara-gara itu sebenarnya saya ini juga baru pertama kali masuk, baru pertama kali. Sebelumnya walaupun bukan ini ya, bukan pemilih pemula lagi nih saya, tapi saya tuh sebelumnya tuh takut gitu Mas Yan. Jadi saya merasakan bahwa takut ngomongin politik, takut nanya kamu milih nomor berapa, itu takut ngomongnya itu. Jadi takut nanti jadi berantem di WA group gitu kan. Terus habis itu nanti jadi, kalau sekarang kan masalah ini ya, sosial media takut followersnya turun. Hal-hal seperti itu. Terus berapa followersnya sekarang? Waduh, masih sudah ribuan jutaan. amin jutaan gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kebetulan saya ini juga aktif di entertainment. Jadi kebetulan selain jadi duta itu, jadi yang mengantarkan saya ke beberapa hal seperti kayak main film gitu-gitu. Jadi saya itu memang main film? Ya. Di apa kalau boleh tahu? Jadi saya pernah main sama Bayu Skak. Oh, jadi yang Florali. Betul. Jadi apa? Apoteker. Oh, yang apoteker yang panjangnya. Betul. Dono Pradana. Ajeng. Berarti saingannya Ajeng. Iya, saingannya kayak Insya Levronka untuk pernah berarti jualan obat. Oh iya, kan obatnya itu. jadi pemainnya Larati. Yang Netflix atau yang layar bioskop? Yang Netflix justru ya? Yang karena Lokadrama. Yang Lokadrama. Jadi sayangannya Ajeng. Betul. Iya. Ajeng yang pacarnya Dono Pradana. Ketika masuk ke dunia politik itu Mbak Sasa diajak masuk oleh seseorang atau memang Mbak Sasa yang ingin masuk sendiri, saya ingin tertarik, saya masuk. Ada yang memantik, Mbak Sasa ngajak. Yang memantik itu sebenarnya ya justru melihat dari dinamika itu, dinamika yang terjadi di Jawa Timur pilpres sebenarnya. Oh, waktu pilpres ya. Sudah mulai tertarik ya. Mulai tertarik karena memang ternyata keren juga nih yang namanya silent voters nih gitu loh. Jadi ternyata kan namanya anak muda kan saya ngelihat tuh di X ya, terus habis itu di Instagram bagaimana netizen ini pada saling inilah ya, berargumen satu sama lain gitu ya. Terus tiba-tiba pada hasil silent voters itu naik sekali gitu, dan ini kayak suatu hal yang ternyata di situ saya menyadari bahwa politik itu masih tabu banget ya gitu. Karena ternyata yang menang adalah silent voters, yang dimana berarti menurut saya pribadi, pengetahuan saya bahwa teman-teman ini tadi tuh masih takut banget ngomong tentang politik, tapi ujung-ujungnya milih gitu loh. Nah gitu. Silent voters ya. Silent voters. Jadi gitu. Jadi tadi tertariknya sejak pilpres. Ketika Mbak Sasa masuk ke dunia politik kan orang bilang ini dunia kotor lah ya, yang terkait uang, terkait apa yang mulai salis. Jadi di politik nggak ada sesuatu yang abadi, yang abadi hanya kepentingan, nggak ada kawan atau lawan abadi. Istilah-istilah itu kan Mbak Sasa pasti paham. Pasti. Seperti apa Sasa? Untuk artinya supaya aku harus siap betul tidak menjadi korban. Kalau Sasa sih selalu mikir aku tahu tujuanku apa. Aku tahu aku harus milih siapa, dan aku yakin dengan pilihanku, jadi aku nggak takut dengan hal-hal seperti nggak ada lawan dan kawan, terus habis itu nanti kotor. Karena yang penting kita kita exactly knows apa yang harus kita lakukan. Jadi biasanya teman-teman yang akhirnya takut dengan hal-hal seperti itu karena mereka nggak punya tujuan yang jelas sebenarnya. Akhirnya mereka bisa swing ke kiri, swing ke kanan gitu. Mereka tidak meyakini apa yang mereka pilih. Jadi akhirnya itu mungkin terjadi. Tapi kalau enggak, andaikan kita dibantai pun nggak masalah. Aku tahu apa yang aku perjuangkan. Intinya seperti itu. Jadi beraninya di situ. Apa? Pilpres. Gimana? Milih siapa? Pilpres balik. Termasuk silent voters saya. Artinya nyambung ya. Nyambung. Mbak Sasa dengan pilgub ini nyambung betul, ya? nyambung. Di semua ya. Nyambung, betul. Mbak Sasa, ketika diajak bergabung ke Jubir Muda itu, ada yang ngajak kan, mungkin kan teman dari Mbak Sasa itu ngajak. Terus ketika itu langsung Mbak Sasa menerima atau ada syaratnya harus seperti ini apa atau konsultasi dulu dengan orang tua? Justru nggak tahu orang tua. Jadi kalau tahu mungkin khawatir duluan, karena kan memang politik itu kan itu tadi tempatnya hal-hal yang itu tadi, tak ada kawan, tak ada lawan. Selama ini kan, belum keluar ya? Belum ya? Sudah. Anak berapa anak? Barusan. Satu. Iya. Suami gimana ketika Mbak Sasa
Kalau Dukung suami ya? dukung, betul. Mohon izin, suami bidangnya juga politik? Tidak sama sekali. Sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi ini memang baru sekali di Baru ya, keluarga. di Iya, dunianya Mas Asa. iya, baru sekali. Dan ya itu tadi pertanyaannya sampai mana kan sampai mana? Kan itu yang ketika diajak Iya. masuk. Iya, 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 iya. Itu kan, ya apa yang membuat Sasa ketika Pilpres tadi itu memilih Pak Prabowo, Iya. sekarang di Pilgub Jawa Timur memilih Bu Kofifa dan Mas Emil. Iya, jadi ini menurut saya cukup unik. Jadi sebenarnya saya itu percaya bahwa kita harus milih dari hati itu. Jadi oke lah kalau katanya isu banyak sekali nanti itu di politik permainan kotor dan segala macam. Saya kira itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di yang lain pun juga begitu menurut saya. Cuma ketika saya ditawarin ini tadi, saya memang tahu saya pilihnya akan pilih Bu Kofifa. Karena apa? Karena selama saya belum berpolitik, saya itu termasuk orang yang nyemplung gitu di dalam beberapa programnya Ibu. Secara kebetulan. Secara kebetulan. Secara nggak sengaja. Iya, jadi saya itu Apa selalu program-programnya yang saya itu kalau teman-teman yang lain ya itu kan sudah jadi public figure begitu ya, jadi akhirnya jadi jubir muda. Kalau saya itu dulu simple, saya itu talent video. Jadi saya tuh selalu bilang sama teman-teman jangan takut berpolitik gitu loh. Jadi saya merasa bahwa oh ternyata saya sudah tahu bukti nyata dari apa yang Ibu dan Mas Emil lakukan, tapi kok saya lihat nggak ada ini ya, nggak ada orang yang menyuarakan itu ya gitu loh. Jadi akhirnya terasa bahwa ini hanya sekedar visi dan misi, padahal udah dilakuin. Dan kebetulan saya itu simple, saya tuh talent video salah satu BUMDes. Jadi BUMDes. ya, jadi yang Badan Usaha Milik Desa. Iya. BUMDes. Itu programnya Pemprov juga. Jadi saya itu berawal dari talent satu, talent yang lain. Saya melihat bahwa oh keren ya gitu loh. Oh ternyata begini ya pemerintah. Jadi dari situlah akhirnya saya merasa bahwa coba deh gitu. Saya bersuara aja sebenarnya. Gitu dari awalnya begitu. Ketika itu dihubungkan dengan ilmu yang Mbak Sasa geluti kan psikologi. Betul. Nyambungnya di mana Mbak Sasa? Yang mana ini? Politiknya? Iya politiknya sama yang digeluti Mbak Sasa ilmunya kan psikologi. Sangat backgroundnya. saya merasa sangat menarik sekali ketika melihat teman-teman netizen ini tuh saling berargumen. Terus habis itu bagaimana caranya dan terlihatnya bahwa hal-hal yang tersampaikan di sosial media itu bisa membentuk sebuah persepsi. Gitu. Dan itu menarik. Karena apa? Kalau semua saya bilang merasa tentang literasi, seberapa gampangnya orang-orang ini tuh termindset dengan hal yang mungkin saja itu tidak dengan sebenarnya diungkapkan di sosial media. Dan itu psikologi sangat bermain ketika kalau seumpama netizen sekarang, ayo ribut, saya suka keributan. Nah, jadi akhirnya hal-hal seperti itulah ternyata dimanfaatkan sama mungkin tim ses atau mungkin orang-orang pribadi untuk bagaimana caranya mereka itu up diri mereka atau juga mungkin pilihan-pilihan paslon mereka gitu. Jadi wah itu luar biasa sekali. Jadi sosial saya media gitu. apa Mbak Sasa yang bisa biasa untuk melihat itu tadi ya psikologi secara psikologi itu politik tuh biasanya yang paling Mbak Sasa sukai apa di platform-platform? Beda-beda, lucunya di sini. Iya. Beda-beda. Jadi kalau katakanlah saya bilang TikTok gitu ya. Nah TikTok itu tuh ternyata kalau kita ngomong serius nggak akan viral. Yang viral tuh kalau tiba-tiba ada suara miau 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 gitu kan. Dengan digabung dengan jadi ternyata akhirnya tuh bisa kayak setboard, goyang setboard ya, itu ya. akhirnya itu bisa menarik grassroots-nya itu di TikTok. Betul. Tapi kalau anak muda yang merasa bahwa dia punya argumen yang harus didengarkan, itu biasanya di X. Twitter. Iya, di mau tuh langsung saja. Sama IG, Instagram juga. Betul, tapi IG itu masih menurut saya masih tidak terlalu terlihat banget. Yang terlihat itu antara TikTok dan X biasanya saya lihatnya kalau politik di situ. Kalau politik yang tweet. Iya, tweet itu juga. Jadi di mana orang itu bisa, nah ini menariknya, buka atau buat akun baru yang dia itu akhirnya membuat dirinya dia itu bebas untuk mengatakan apapun tanpa harus tak ketahuan nih akun punya siapa. Itu paling menurut aku paling menarik di politik. Mbak Sasa, di dunianya Mbak Sasa kan ada circle kan teman-teman sepergaulan. Kan juga pasti mereka punya pilihan masing-masing. Ketika Mbak Sasa menentukan pilihan, mereka juga tahu kan. Sa, kamu milih siapa sih Sa? Aku ini kemarin pilpres, ikut ini milih ini sekarang kamu ibu. Oh aku beda Sa, aku sekarang ini mungkin Bu Risma, Mbak Risma. Oh aku ini Mbak Lulu Sa. Itu ketika ketemu sama teman-teman satu circle itu penjelasannya gimana? Penjelasannya Mbak Sasa? Kalau saya selalu bilang pilih pakai hati aja, karena aku juga pakai hati. Aku tidak punya hak untuk
memaksakan pilihanku ketika kamu tidak merasa bahwa itu adalah suatu hal yang baik menurutmu. Balik ke politik lagi bahwa semua itu tergantung kepentingan. Kan begitu ya? Jadi kalau andaikan kepentinganmu itu jauh nih dari paslonku, nggak masalah, pilih aja pakai hati. Tapi izinkan aku untuk berbicara kenapa alasanku pilih paslonku ini. Siapa tahu nanti kamu tertarik terus nggak ikut. Gitu ya. Ada yang tertarik? Banyak ya? Banyak. Karena saya nggak pernah terjun ke politik. Jadi baru kali ini saya terjun dan memang ada beberapa netizen saya yang DM saya, awalnya aku nggak kenal sama Ibu Khofifah gitu. Karena memang beliau ini tipikalnya tuh memang bukan main sosial media yang kayak tadi miau bukan banget, bukan ibu banget tuh gitu kan. Tapi ketika saya bersuara, alasan saya dan saya juga udah membuktikan sendiri, dia akhirnya kalau kamu yang ngomong aku percaya deh. Itu tuh banyak di DM. Tapi ada nggak yang hater yang akhirnya membuat ada haternya Mbak Sasa di sosmed ketika Mbak Sasa sudah menentukan pilihan, mereka akhirnya menjadi maaf Mbak, aku unfollow aja deh. Ada yang seperti itu juga Mbak, yang haters? Sejauh ini mungkin nggak langsung bilang tapi langsung unfollow kali ya. Jadi saya nggak pernah ada. Tapi jadi ada yang DM yang ngomong paling bilangnya gini, nggak cocok kita Mbak, aku nomor 3, monggo pilih pakai hati, yang penting kita tetap sak duluran gitu. Saya gitu aja Mbak ya, iya, nanggapinya ya. Nanggapinya santai aja. Mbak ketika terjun ke dunia politik seperti ini, Mbak Sasa ritmenya seperti apa ritmenya? Mengatur keluarga, terus pekerjaan di luar politik, kan pasti juga punya kesibukan Mbak Sasa. Betul. Seperti apa mengatur waktunya Mbak Sasa? Yang ya paling nggak tidur gitu aja sih. Itu seberapa itu pulang? Ya paling maksudnya itu yang biasanya udah pulangnya jam 9 udah pulang nih, jadinya mungkin jam 12, jam 1 gitu ya. Jadi memang kenapa Mbak? Itu apakah baca visi misi atau melihat? ikut keliling bergerak kampanye tuh. Biasanya kalau mau debat itu kan kita kan banyak sekali briefing sebagai jubir kan kita juga harus tahu ya apa saja program terbaru, prestasi terbaru. Jadi kadang-kadang sampai kepada media maupun ke masyarakat publik. Betul. Dan memang Ibu ini orang yang memang sangat luar biasa sekali secara fisik. Ketahanan fisiknya itu luar biasa. Saya pernah ikut nggak keliling kampanye? Pernah tapi nggak satu full karena saya nggak kuat kayaknya. Ibu ini top banget. Pernah di mana waktu pas bergabung pas kampanye siapa? Mas Emil atau Bu Khofifah? Dua-duanya pernah. Ketika melihat langsung audiens itu, apa yang Mbak Sasa yang rasakan? Kan dunia baru bagi Mbak Sasa. Menurut saya Ibu Khofifah dan Mas Emil itu sebuah pasangan yang combo kalau ada di game-game gitu ya. Jadi Ibu Khofifah ini benar-benar bagaimana caranya beliau itu menjadi ibu bagi Jawa Timur dan Mas Emil ini menjadi mas untuk anak-anak muda. Jadi dua hal ini tuh memang sudah ada porsinya dan itu bisa dirangkul dengan baik. Jadi menurut saya adalah menang lah gitu, insya Allah, amin. Karena kan memang ada beberapa hal kayak contohnya ibu itu suka banget belusukan ke pasar-pasar dan memang beliau itu memang ibu Jawa Timur, jadi yang itu tuh yang curhat ada ibu-ibu gitu, yang memang bagaimana sih rumah tangganya lah, ekonominya lah. Kalau Mas Emil lebih kayak mendengarkan anak muda gimana sih ide kreatifmu bagaimana, jadi tuh dirangkul lah sama Mas Emil. Jadi kalau Mbak Sasa pernah seperti ibu ke pasar mana yang sering dikunjungi? Ibu itu luar biasa, semuanya kayak pasar dikunjungin deh. Mbak Sasa. Kemarin ke Putran. Putran gitu, itu dini hari banget Mas. Kan Mbak Sasa pernah ke pasar juga kan? Sehari-hari ya belanja juga. Seperti itu ya artinya. Iya betul gitu. Jadi oke lah. Ketika pernah kan kita juga pernah ketemu waktu acaranya Mas Emil Mbak ya di Kogu Cafe itu kan ketika Mas Emil juga nyanyi dia di depan anak-anak muda terus diajak bergabung ikut nyanyi, itu pendekatannya seperti apa Mbak Sasa? Kok sampai seperti itu Mas Emil mendekati anak muda, Mbak Sasa juga bisa masuk ke dunia milenial itu? Apa yang membuat jembatan itu bisa terjadi itu? Anak muda menurut saya itu simple, mereka akan merasa tertarik jika merasa didengarkan, dan Mas Emil adalah sosok yang mendengarkan, begitu, mau mendengarkan dan mau masuk ke dunia mereka, mau. Jadi dan harus paham ya. Betul. Gig ekonomi apapun yang isu-isu terbaru ya. Betul. Jadi itulah mungkin akhirnya teman-teman muda ini merasa lebih dekat kepada sosok Mas Emil dan Ibu Khofifah ini tadi. Ternyata ketika mereka didekati mungkin sama Mas Emil tadi, mereka nggak jauh ya jarakku sama calon ini gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada tembok pemisah. Betul, dan itu adalah hal-hal yang mungkin menurut saya tidak banyak dimiliki oleh calon-calon pemimpin yang ada di sini gitu. Dan saya, ya itu tadi, karena saya itu berangkat dari talent, saya itu pada saat itu tahu ketika memang ibu pada saat itu tuh datang langsung ke mungkin salah satu desa yang kalau saya kira
kebanyakan anak buahnya aja lah yang ditaruh di situ gitu untuk peresmian ini, enggak, ibu datang. Ya, jadi menurut saya betul, itu yang menurut saya jadi kayak luar itu berarti biasa. benar-benar menyentuh hati masyarakat ya. Iya. Kadang masyarakat itu kan juga nggak harus butuh uang, butuh apa, tapi ketika mereka disentuh, ketemu langsung itu lebih mendekati, lebih menyentuh ya. Betul. Selesai ini kan Ya. kurang beberapa hari lagi nih, kampanye berakhir. Dan apa nanti yang dilakukan Mbak Sasa setelah pasca Pilgub Jawa Timur ini akan terjun masuk ke partai politik, Ya. benar-benar diseriusi. Atau nanti kalau mungkin kembali lagi Bu Kofifa menang, mungkin dapat jabatan komisaris. janjikan komisaris. Pilih yang mana? Kalau saya sih, saya lebih ingin untuk fokus berkarya aja. Kalau karya, saya udah punya karya yang bagus, saya yakin jalan-jalan itu akan bisa dengan mudah terbuka sendiri sih. Tapi ada nggak keinginan masuk ke dunia politik lebih dalam, Mas Sasa? Ada, pastinya ya? ada. Sudah yang nawarin partai gitu. Nanti kalau sudah selesai nanti ya, ada nggak gitu, Mas Sasa? Aduh. Harus jadi rebutan. Aku tak minta ini, nanti masuk nanti partai kayak Gerindra atau apa dari partai mana atau mana. Jadi sebenarnya saya juga memang bukan orang partai ya, jadi memang harus mulai belajar mungkin ya tentang hal-hal seperti itu. Cuma yang tadi saya bilang, saya lebih fokus ke karya sih. Kebetulan saya kan sekarang jadi insya Allah calon psikolog, jadi saya kebetulan juga ada beberapa program ibu yang cocok begitu loh. Jadi di kesehatan mental, jadi saya lebih fokus untuk bisa berkarya dulu. Mental health ya? Iya, nanti kalau nanti jadi apa-apa saya yakin Allah akan ngasih jalan terbaik sebenarnya itu sih. Gitu. Jadi karya selama ini kan punya tokoh ya, tokoh politik. Mungkin Mbak Sasa pernah baca beberapa tokoh-tokoh bangsa. Siapa yang jadi inspirasi kok bisa tokoh wanita atau tokoh bangsa siapa, Mas Sasa? Bisa terjun ke politik? Apakah dulu pernah punya pandangan? Aku pengen seperti ini, seperti Cuk Nyadi, seperti Kartini, atau pengen seperti Bung Karno perempuan, seperti apa, Mas Sasa? Jujur saya tidak pernah punya sosok khusus, tapi karena saya tahu bahwa setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Jadi contoh Ibu Sri Mulyani gitu. Yeah. Saya merasa bahwa beliau ini adalah sosok yang hebat, di mana saya selalu akhirnya melihat dari sosok-sosok hebat itu apa sih? Ketika dia fokus dengan karya mereka, mau siapapun pemimpinnya dipakai lagi gitu. Jadi saya fokusnya seperti itu. Jadi tidak ada sosok khusus, tapi saya tahu orang-orang hebat, di mana orang-orang hebat ini tadi itu bisa masuk dimanapun pemimpinnya, dimanapun rekan kerja. Jadi saya ingin jadi orang yang seperti itu. Jadi saya fokus di karya, makanya yang di situ aja. Jadi Mas, artinya Mbak Sasa ini nggak ada target seperti apa, cuma ketika kayak jadi bukan dia mencari, tapi orang mencari Mbak Sasa. jadi ini lebih hebat. Jadi kayak Bu Sri Mulyani itu kan dipakai siapa aja, mulai zaman Pak SBY, zamannya Pak Jokowi, sampai sekarang Pak Prabowo, presiden juga masih pakai. 3 presiden yang pakai Bu Sri Mulyani. Artinya ya Mas Sasa jadi mengalir Mas Sasa ya, artinya ya. Jadi ada target, aku kalau menang aku harus minta jadi komisaris, enggak kan? Tapi dengan Mbak Sasa masuk ke dunia politik ini, apa keuntungan yang betul-betul Mbak Sasa? Pasti kan ada keuntungan kan? Artinya keuntungan mulai lebih tenar, lebih dikenal media. Itu pasti. Pasti ya? Itu pasti. Itu suatu hal yang pasti mengikuti. Jaringannya lebih banyak sekarang. Jaringannya lebih luas. Koneksi dan memang, ya? Betul. Jadi saya mikir apa yang saya dapatkan ketika politik ini jauh lebih banyak gitu loh. Karena kan saya dipercaya dengan katakanlah sekarang jabatan sementara baru gitu ya. Jadi seorang jubir muda. Dimana akhirnya di situ itu juga memecut saya juga untuk menjadi orang yang lebih berilmu, sebetulnya itu lebih harus bisa lebih melihat dengan bagus gitu loh, nggak langsung bisa ngomong apa blar gitu. Harus ada persiapan, perencanaan gitu. Ya itu membentuk karakter saya juga akhirnya gitu. Kemarin waktu di kampanye Jember hadir. Saya tiba-tiba jadi capur. Jadi apa? Capur. Di panggung apa di bawah? Di panggung ya. Ketemu Denny Caknan, ketemu bintang-bintang besar-besar kan. Iya. Seperti apa? Perasaannya seperti apa? Perasaannya ketika ketemu orang-orang besar itu yang dulu nggak pernah mengira, wah sekarang saya ketemu Denny Caknan di atas panggung bareng Percil, ya kan ada Abah Kirun kemarin kan. Tentu saya kagum dengan sosok-sosok mereka ya, dimana akhirnya politik itu sebenarnya juga bisa mempersatukan orang loh gitu loh. Jadi bahkan teman-teman entertainment juga itu bisa masuk juga, terus teman-teman politik juga sama-sama. Ini intinya itu kayak simbiosis mutualisme aja, bagaimana cara kita itu saling menghargai satu sama lain sebenarnya itu. Jadi ketika saya ternyata sosok-sosok ini
ternyata nggak sejauh itu ya. Nah itu yang saya berusaha suarakan nih teman-teman. Kamu kalau punya aspirasi apapun silahkan ngobrol aja. Siapa tahu ternyata itu nggak sejauh yang kamu kira kok gitu. Gitu sebenarnya. Selama ikuti kampanye, Mbak Sasa kan tadi kan ngomongnya kan senang-senang semua. Iya. Ada nggak yang dukanya? Dukanya. Ya, yang sedihnya. Yang sedihnya kalau ikut Pasti ada lah. Yang hal-hal yang kaget, membuat shock. Ya, shock ketika Ternyata mengikuti begini ya. kampanye, Ternyata ketika begini, ternyata ketemu yang orang. shock Adakah culture. yang bisa diceritakan kepada? Enggak sih. Enggak ada. Senang semua berarti ya Karena ikut politik. ini mungkin gini, mungkin saya tuh berpikirnya saya tidak berekspektasi apapun. Jadi ketika ketika tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang harapkan, ya saya nggak mengharap apapun. Jadi akhirnya saya merasa bolos aja. Ketika memang itu terjadi hal yang mungkin menurut orang lain itu suatu hal yang jelek, menurut saya itu adalah sebuah dinamika. Oh iya, memang politik ya memang begitu gitu. Selama ketemu sama orang yang cukup unik ya memang politik begitu gitu loh. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang asik aja. Jadi kalau saya bilang gimana yang dukanya apa ya gitu, karena memang saya tidak berekspektasi apapun gitu. Teman-teman raka-raki yang sangat Mbak Sasa, ada juga yang terjun ke politik? Sejauh ini tidak seintens saya ya, gitu. Sejauh ini tidak seintens saya gitu. Atau ada tapi mereka di paslon lain? Ada? Kalau untuk raka-raki, saya kira ini tingkatnya kabupaten kota. Oh, yang kota ya, yang raki Jatim tidak ada ya. Mbak Sasa, besok itu kan Jumat itu tanggal 22, itu kan ada konser gokil ya. Itu kan pasti juga melibatkan para jubir muda dan juga milenial. Itu persiapannya seperti apa, Mas? Jelaskan persiapan untuk konser gokilnya itu. Saya merasa sangat appreciate dan kagum dengan teman-teman saya, karena kalau saya bilang itu mereka itu Bandung Bondowoso banget ya, Mas. Jadi kalau satu sehari semalam maksudnya. dar jadi, dan itu maksudnya Bandung Bondowoso itu benar-benar hasilnya bagus, bukan sekedar cuma asal-asalan. Dan itu menurut saya yang hebat di politik seperti itu, bagaimana ide-ide teman-teman ini tadi yang awalnya itu cuma sekedar ide itu bisa besoknya jadi gitu loh. Dan ternyata memang konser gokil ini tadi itu memang persiapannya cukup singkat untuk persiapan konser sebesar itu, dan ternyata alhamdulillah tahu saya tadi yang mendaftar hadir itu sekitar 24.000 orang. Ya sudah sudah ini ya. Itu nanti bintang tamunya ada Lifestyle Dan juga Gea drama ya gitu. Jadi happy lah. Karena waktu kampanye akbarnya Bu Kofifa sama Mas Emil ngambil acara doa bersama ternyata. Jadi besok. Betul. Akhirnya ramenya besok Mas di konser Yeah. gokil itu di DBL Arena ya. DBL Arena Ahmad Yani itu konser gokil lah. Pas waktu kampanye akbarnya yang di Surabaya jadi mespu tapi dibuat dikemas dengan doa bersama. Mirip Kak Prabowo menjelang setenang waktu itu sama. Tadi kita baca Mbak Sasa statement ya soal perusahaan baliho. Ya. Itu apa Mas? punya data nggak Mbak Sasa? Ada. Oh ada ya. Jadi saya tuh dilaporin sama wartawan tuh. Oh dilaporin sama Mas. Aduh. Baru kenal ini. Jadi diminta ini gimana nih ada banyak, dan lucunya itu cuma di balihonya kan ada beberapa paslon gitu ya. Dari yang kota dan juga yang Jawa Timur. Tapi yang dirusakin Jawa Timur doang gitu kan. Ada dua gambar. Ada Eri Armuji sama Kofifa Emil. Yang dirusak yang ini aja. Oh, berarti artinya emang sengaja maksud saya mungkin. Jadi memang aksi yang di Surabaya atau Jawa Timur di mana, Pak? Gimana? Di Surabaya aja atau Surabaya? Ya, banyak kan yang tadi yang ini ya. Saya belum tahu juga nih yang lain. Mungkin ada juga tapi belum terlapor. Itu ada foto-fotonya maksud saya? Ada. Terus tadi akhirnya Mbak Sasa ngeluarin statement kan, fokus ke visi misi. Bahkan itu juga Mbak Sasa juga mengimbau bukan kepada tim paslon lain, tim paslonnya ibu sendiri, 02 juga agar harus fokus aja sama visi misi gitu, nggak perlu harus merugikan orang lain kok untuk bisa menang dan elektabilitas setinggi itu nggak perlu seperti itu gitu. Itu secara psikologi itu apa Mbak? Kok bisa orang dari ini Mas Sasa, psikologi ketika aksi vandalisme seperti itu terjadi, perusakan itu apa? sudah kalah atau emosi siap kalah atau gimana Mas? Kalau melihat secara psikologi? Kalau menurut psikologi kan memang karakter setiap orang beda-beda. Ada yang caranya dengan soft, ada juga caranya dengan hard gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang vandalisme ini tadi memang sudah merasa bahwa wah ini nggak bisa nih gitu, kita harus
suara itu harus lebih didengar. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan kadang suatu hal yang ekstrim itu mungkin lebih dilihat oleh orang gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan hal itu kalau menurut saya seperti itu, supaya lebih didengar. Supaya lebih Di notice. Di notice, Nah, karena mungkin sekarang menurut saya kan menurut saya ya itu tuh kan juga elektabilitasnya Ibu dan Mas Emil ini kan secara polling semuanya itu udah konsisten. Secara survei ya. Survei polling manapun tuh konsisten memang tertinggi dari awal pilkada. Dari awal pilkada hingga hari ini. Sampai gitu. kemarin waktu debat terakhir debat ketiga itu Betul. pakai jaket ini kedinginan. Karena kedinginan berada di puncak terus katanya. Sampai seperti ini. Jaket putih-putih Mas. Iya. Debat ketiga Dingin, sampai dingin. dingin ya. Iya. Kenapa? Di puncak terus. Surveinya katanya kedinginan. Iya. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin yang juga pendukung paslon yang lain juga merasa aku juga ingin dengar nih gitu. Jadi memang cara yang berbeda-beda gitu. Jadi saya menggunakan kesempatan itu untuk juga menghimbau udah nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik aja didengar kok gitu. Cuma kan ya mungkin nggak harus sampai seperti itu gitu sih. Maksud saya kita juga ingin dengar apa pendapatnya terkait paslon lain seperti Bu Risma kan juga orang Surabaya, wali kota Surabaya, dan juga mungkin Mbak Lulu. Pendapat Mbak Sasa seperti apa sebagai jubir muda dari Bu Kofifa dan Mas Emil? Beliau adalah orang-orang yang hebat. Karena saya juga orang Surabaya, saya juga pernah dipimpin oleh sosok Bu Risma dan saya juga melihat memang Surabaya oke banget ketika dipimpin begitu. Dan menurut saya beliau-beliau ini adalah sosok-sosok wanita yang memang kita kalau lihat secara perseorangan itu benar-benar bisa menjadikan seorang ini ya figur panutan teladan. Panutan. Mbak Lulu juga ya. Betul. Ini kan tiga Sri Kandi yang majuin. Perempuan semua. Dan lakinya nomor 2 semua ini. Benar. Saya sebagai laki aja buat. Sampai mendapat rekor muri ya. Iya, KPU Jawa Timur bisa menampilkan perempuan semua. Tiga-tiganya. Betul. Hebat hebat gitu. Dan menurut saya perempuan di politik adalah tidak gampang. Tidak gampang. Dan beliau-beliau itu bisa membuktikan bahwa beliau menjadi seorang pemimpin di sebuah negara Indonesia yang memang notabene itu penduduknya itu termasuk 5 terbanyak gitu di dunia, itu tidak gampang begitu loh. Dan terkadang kalau sama kita lihat secara psikologis cewek itu kan lebih pakai perasaan gitu ya. Baper ya. Dan justru tiga Sri Kandi ini tuh maju itu membuktikan bahwa luar biasa loh. Untuk manajemen perasaannya luar biasa menurut saya. Jadi siapapun pemenangnya, saya kira 3 Sri Kandi ini udah top semua. Maksud saya artinya nanti siapapun yang menang siap menang siap kalah artinya ya. Betul. Maksud saya closing statement mungkin kepada masyarakat Jawa Timur dan kaum milenial Gen Z, apa pesannya yang dibawa oleh jubir muda ini Mbak Sasa menjelang pencoblosan ini? Ya, jadi jangan lupa untuk datang ke TPS tanggal 27, pilih yang sesuai hati nurani begitu ya. Tapi kalau sesuai polling tetap nomor 2 harus dipilih karena ya udahlah, udah kebukti gitu kan semuanya. Dan juga di sini saya juga menghimbau teman-teman semua, sayang sekali kalau untuk tidak memilih begitu, karena ini adalah kesempatan yang tidak setiap tahun teman-teman bisa miliki. Jadi jangan lupa untuk datang ke TPS dan coblos yang terbaik. Karena habis nyoblos nanti bisa makan gratis katanya. Iya banyak. 100 tenang. 101 ya, 101 gratis. Iya di Surabaya. Iya di Surabaya, lumayan Surabaya. kan? Kapan lagi? Banyak ternyata mie mapan ya. Iya, lumayan. Lumayan. Gitu. Terima kasih atas waktunya Mbak Sasa. Terima kasih Mbak Sasa, Mas Santo. Press Club biar politis tetap romantis. Kita akan bertemu kembali dalam sesi selanjutnya, sesi yang lain dengan tamu lebih cantik dan lebih tampan lagi. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.